Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Selamat berjumpa kembali pada materi Nahwu untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah Putri. Kita akan melanjutkan materi untuk pelajaran kita. Semoga tetap semangat dan tetap fokus. Setelah kemarin kita review sebentar. Setelah kemarin kita membahas tentang 10 permulaan atau pengenalan dasar tentang ilmu nahwu, siapa pengertiannya, kemudian siapa yang menemukan atau yang membukukan, kemudian masalahnya juga beserta dengan hukum-hukum belajar ilmu nahwu. Kita akan masuk pada bahasan pertama pada kitab Jurumiyah. Nah, silakan bisa dibuka kitabnya yang sudah punya. Bisa dibuka kitabnya itu Al-Kifayah Al-Kifayah atau Al-Kafiyah itu yang covernya warna biru tapi yang bagus yang glowing itu. Silakan dibuka kitab Nahwu juz 1 kitab Al-Kifayah terjemah Jurumiyah. Oke, setelah sampean membuka kitabnya pada bab pertama, saya akan baca. Di situ sudah ada makna gandulnya. Nah, silakan coba dilihat, nanti disesuaikan atau dicocokkan titik komanya, mulai baca di mana, akhirnya di mana. Sambil belajar atau latihan, bagi yang belum bisa nulis pegon, nah itu kesempatan untuk bisa mengimitasi tulisan pegon yang ada di kitab. Jadi kalau mungkin Anda pengen belajar pegon, nah silakan tulis kembali kosongan. Nah, coba dimaknai menggunakan pegon dengan mengimitasi atau meniru yang ada di situ. Oke, langsung saja silakan dilihat pada bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami utawi iki iku bab jelasaken kalam. Al kalamu utawi kang aran kalam. Huwal lafdu iku lafad. Al mufidu kang aweh faedah bil wad'i kelawan disengaja atau bil wad'i kelawan bahasa Arab. Wa aqsamuhu utawi pira-pira bagian utawa dundumane kalam salah satun iku ana telu. Ismun iku isim, wa fi'lun lan iku fi'il, wa harfun lan huruf. Ja'a kang teko apa huruf limaknan krono aweh makna. Limaknan krono nuduhaken makna. Oke. Nah, itu dulu kita akan ulas sebentar, sedikit saja, tapi akan kita coba untuk memberikan ulasan. Jadi bab pertama dimulai dengan membahas tentang kalam. Ini adalah cara ulama salaf atau kitab-kitab tradisional dalam memulai nahwu. Semuanya dimulai dengan kalam. Nah, kalam itu apa sih kalam? Nah, kalam itu kalau secara pengertian, secara bahasa, itu adalah setiap sesuatu yang bisa memberikan pemahaman, baik berupa ucapan, tulisan, atau berupa isyarah. Berarti kalam itu isinya untuk memberikan informasi. Berarti kalau orang paham apa yang sampean deliverkan, yang sampean sampaikan, baik itu menggunakan suara, tulisan, atau berupa isyarah, itu secara bahasa dinamakan kalam. Umpamanya sampean ke pasar nunjuk-nunjuk, umpamanya sampean pergi ke luar negeri, nggak bisa bahasa orang sana, mau beli buah di situ, wah ini bahasa Inggrisnya apa atau bahasa Arabnya apa, sampean tunjuk-tunjuk aja, pedagangnya paham, oh mau beli buah ini, itu sudah masuk kategori kalam dalam bahasa, dalam bahasa atau pengertian dasarnya. Nah, sedangkan kalam dalam istilah ilmu nahwu dispesifikkan, karena kan kalam ini nggak cuma hanya ada di ilmu nahwu. Contoh di tauhid ada sifat kalam, terus nanti di fikih juga ada kalam. Nah, ini istilah yang digunakan untuk ilmu nahwu. Berarti nanti kalau ada soal pertanyaannya pengertian kalam secara istilah nahwu adalah, maka pakai jawaban yang ini, jangan yang tadi. Kalau yang tadi itu pengertian nahwu secara bahasa,
atau secara asal peletakan kata kalam. Bisa dipaham ya. Oke, secara ilmu nahwu adalah sesuatu atau suatu yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Sesuatu yang tersusun dari dua kalimat atau lebih, memberikan pemahaman dan disengaja. Nah, ini yang kalam secara istilah nahwu, yaitu sesuatu yang memberikan pemahaman atau sesuatu yang tersusun dari dua kalimat atau lebih, memberikan pemahaman dan disengaja. Jadi komponennya ada susunan, ada kalimatnya, ada pemahaman, dan juga ada kesengajaan atau berbahasa Arab. Berarti ada 4 komponen utama penyusun kalam. Pertama tadi, kita akan coba ulik sebentar. Nah, itu komponen kalam. Nah, jadi kalam ini kenapa dibahas pertama? Ibarat kalau orang mau belajar perbengkelan atau mau belajar merakit komputer, nah itu diberikan utuhannya. Ini loh acuannya, nantinya akan jadinya seperti ini. Nah, baru kemudian akan dipreteli satu persatu per komponen. Nah, jadi sama nahwu, ini loh kalam. Nah, kemudian nanti baru dipreteli dan disusun ulang. Nah, dipreteli, dibuka satu persatu, dijelaskan ini komponennya, ini 1, 2, 3, kemudian bagaimana cara penyusunannya, sehingga nanti akhirnya menjadi kembali utuh seperti semula. Nah, makanya kalam ini, yang karena kalam ini menjadi objek pada pelajaran nahwu, maka diberikan acuan. Kalam itu yang bagaimana? Ibarat kalau mau memberesin motor, ini loh motor hidup. Nah, kayak gitu. Silahkan dibongkar, kemudian dipasang ulang. Ini juga kayak gitu. Ini loh kalam. Nah, secara nahwu, nah silahkan dibongkar, dikulik, nah kemudian dipasang ulang sehingga membentuk kalam kembali. Nah, komponen kalam sebagaimana pengertiannya itu adalah ada yang pertama adalah susunan, tersusun. Berarti kalam ini merupakan kombinasi. Nah, kombinasi dari apa? Ada namanya kalimat. Nah, susunan kalimat itu minimal 2, gak mungkin 1. Kalau 1 tunggal, nah 2 baru bisa disusun, dirangkai. Kalau cuma 1, rangkainya bagaimana? Itu tunggal. Kemudian memberikan pemahaman. Berarti nggak cuma asal dirangkai, tapi rangkaian itu memberikan pemahaman atau bisa memahamkan maksud dari orang yang mengucapkan. Kemudian yang keempat, adanya kesengajaan atau menggunakan bahasa Arab. Disengaja, berarti bukan ngelindur atau bukan juga rekaman yang disetel ulang, atau mungkin burung beo yang dilatih berbahasa Arab. Umpamanya ada burung beo bisa ngomong assalamualaikum, assalamualaikum, itu juga bukan kalam. Nah, kemudian berbahasa Arab. Kenapa berbahasa Arab? Karena kalam di sini itu ruang lingkupnya adalah bahasa Arab. Berarti grammatical Arab, nahwu ini objeknya kalam berbahasa Arab. Walaupun nanti ada beberapa istilah yang bisa kita samakan atau analogikan dengan bahasa Indonesia, tapi itu hanya beberapa saja untuk memudahkan. Langsung saja kita bahas komponen kalam. Misalnya apa saja komponennya. Yang pertama adalah lafadz. Lafadz di sini adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah, baik mustakmal punya arti, contohnya doroba, maknanya memukul, atau muhmal tidak bermakna, contohnya barobo. Nah, nggak tahu apakah ada maknanya atau enggak, ini hanya saya acak. Nah, anggap saja ini nggak ada maknanya. Nah, yang pertama lafadz. Nah, lafadz yang menyusun kalam itu adalah suara. Lafadz adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Ini karena kita ngurusinya kalamnya orang Arab, berarti ya kaitannya huruf hijaiyah. Berarti kalau hurufnya huruf Inggrisiyah atau Inggris atau Spanyolia, Spanyol, Latinia, ya tidak termasuk kalam. Nah, lafadz ini berarti umum, kan? Lafadz itu ada dua, ada lafadz mustakmal, ada yang muhmal.
Cuma untuk yang kalam nanti yang digunakan adalah yang mustakmal atau nanti kita sebut sebagai kalimat sebagai komponen pertama. Walaupun di sini tulis lafaz, tapi kita spesifikkan yaitu kalimat. Okay. Kemudian yang kedua yaitu murokab. Geser dulu. Nah, murokab dalam artian tersusun dari dua kalimat atau lebih. Tersusun dari dua kalimat. Makanya bukan dua lafaz, tapi sudah masuk ke sini ada dua kalimat atau lafaz yang punya arti. Nah, minimalnya dua kalimat. Contoh doroba dan zaidun. Ada amrun dan jalisun. Nah, ini minimal murokab, ada dua kalimat yang digabungkan. Nah, tuh murokab itu dua kalimat yang digabungkan. Kemudian yang ketiga mufidun. Apa itu mufid? Itu memberikan faedah, ada subjek serta predikat. Nah, minimalnya itu ada pekerjaan atau ada hukum dan ada orang yang kena hukum. Contohnya doroba zaidun, Zaid memukul. Doroba was mukul sopo zaidun, Zaid ada predikat atau ada kerjanya yaitu memukul. Kemudian ada subjek atau ada yang melakukan yaitu zaidun. Ini yang namanya mufid. Jadi orang itu sudah paham apa yang ingin disampaikan. Oh, memberikan berita bahwasanya Zaid itu memukuli orang, atau memberikan berita bahwasanya Amr itu sedang duduk. Nah, Amrun utai Amr jalisun iku wong kang linggih. Nah, bahkan orang dalam kalam bahasa Arab ini sudah cukup. Berarti bahasanya sudah ada penetapan sebuah kejadian pada seseorang atau sesuatu. Nah, itu namanya mufid. Nah, walaupun mungkin siapa masih tanya siapa yang dipukuli, tempatnya di mana, tapi itu kalau dalam nahwu itu sudah dianggap sebagai pelengkap, karena objek utamanya ketika sudah ada sepasang mubtada khobar, nanti itu fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il itu sudah dianggap sebagai kalam. Adapun objek maf'ul bih atau maf'ulan yang lain, nah itu nanti sebagai pelengkap. Sebagai pelengkap. Ada tidaknya itu tidak berpengaruh pada susunan sebuah kalam. Tapi kalau soal nanti lebih detail pemahamannya, ya pasti kalau ada objeknya lebih detail, ada keterangannya lebih detail. Itu nanti akan sampai pelajari pada bab berikutnya. Jadi fokusnya pada pengertian mufid saja, yaitu memberikan pemahaman atau ada subjek serta predikat sekiranya sudah tersampaikan tujuan dari mutakalim atau saya yang berbicara. Saya mengabarkan Zaid memukul. Nah, itu sudah ada wujud memukul, ada Zaid, ada Amr, ada duduk. Nah, itu. Kemudian yang terakhir yaitu wad'un. Nah, al-kalamu wal lafdul murokabul mufidu bil wad'i. Nah, wad'i itu tadi ada dua pengertian. Adanya kesengajaan dalam pengucapan. Berarti kalau umpamanya saya tidur, kemudian lindur doroba zaidun amrun jalisun. Nah, itu berarti nggak kalam, karena saya nggak sengaja mengucapkannya. Atau ada orang malah dikagetin, hei doroba zaidun. Nah, itu juga bukan kalam, karena tidak ada unsur kesengajaan dalam pengucapan atau pengucapannya. Kemudian ada juga maknanya bilughatil arabiyah, yaitu diucapkan dalam bahasa Arab. Berarti wadok ini adalah wadok bahasa Arab, kalimat yang diletakkan menggunakan bahasa Arab. Berarti kalau saya ngomong kayak gini berbahasa Indonesia walaupun sengaja, ini ya tidak termasuk kalam versi ahli nahwu, tapi ini ya kalam versinya bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita membahas yang pertama tadi, kalimat. Kan tadi susunan dua kalimat atau lebih. Apa sih kalimat itu? Mungkin Anda penasaran, apa sih kalimat itu? Nah, kalimat adalah lafaz mufrad tunggal yang mempunyai makna. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Berarti lafaz mufrad atau tunggal yang mempunyai makna. Contoh doroba memukul, satu kata punya makna. Akala makan, jalasa duduk dan lain sebagainya. Itu berarti kalimat,
Contohnya doroba. Nah, doroba maknanya memukul. Ja'a datang dan lain sebagainya. Itu artinya kalimat. Ya. Kemudian kalimat di sini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama kalimat isim. Ya, ada 3 kalimat. Yang pertama kalimat isim, atau kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia mungkin atau bahasa Inggris disebut nominal. Ya. Nah, kalau biasanya banyak yang mengatakan isim itu adalah kata benda, ya, kata benda. Nah, tapi dalam pengertian nahwu yang sesungguhnya, ya, itu adalah kalimat yang bermakna dan tidak terikat dengan waktu. Berarti kalau sampai sebut kata benda itu belum memberikan pengertian secara utuh. Karena isim ini nggak cuma benda, nama juga termasuk. Kata tunjuk iya, kemudian kata ganti iya. Ya, makanya kalau untuk pengertian yang sebenarnya sesuai dengan kaidah nahwunya, sesuai dengan yang ada di kitab nahwu, isim itu apa? Kalimat yang bermakna, ya, kalimat yang sudah punya makna dan tidak terikat dengan waktu. Contohnya nasirun wong kang nulung, zaidun wong kang jengene zaid, hajarun batu. Nah, ini kalimat isim. Kemudian yang kedua ada kalimat fi'il atau katakanlah sebagai kata kerja, ya, kata kerja. Nah, kalau pengertian sejatinya yaitu kalimat yang bermakna dan terikat dengan waktu. Karena dia sebuah pekerjaan atau yokok gitu ya. Nah, sebuah pekerjaan, maka dia membutuhkan keterangan kapan pekerjaan itu dilakukan. Ya. Ada doroba sudah melakukan pemukulan, ya, deribu sedang atau akan melakukan pemukulan, dan idrib perintah melakukan pemukulan. Jadi masing-masing dari 3 fiil ini, ada fiil madi, fiil mudhari' dan fiil amar, ya, nanti akan kita bahas lagi dalam bab af'al. Nah, cuma tadi nih kalau pengen tahu namanya, yang pertama itu fiil madi. Nah, dicatat ya. Yang kedua fiil mudhari', yang ketiga ini adalah fiil amar. Nah, ini masa lalu atau past, ini ya deribu, present sama continuous, ya. Present apa sama future, ya. Present sekarang atau nanti, sekarang atau nanti. Idrib ini perintah melakukan. Nah, perintah melakukan sesuatu. Idrib pukullah, kul makanlah, atau kul berbicaralah. Nah, ikro bacalah. Nah, itu fiil amar, ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kalimat huruf. Kalimat huruf ini adalah kalimat yang maknanya tergantung kalimat yang lain. Berarti dia tidak bisa memunculkan makna sendiri, tapi harus digandeng dengan kalimat yang lain. Contohnya bi, fi, dan li. Nah, huruf di sini adalah huruf-huruf yang memang mempunyai makna, bukan huruf muqatta'ah atau huruf putus-putus alif, ba, ta atau abjad, bukan, ya. Tapi di sini ada huruf-huruf yang memang mempunyai arti dalam kalam bahasa Arab. Ya, contohnya huruf jar, huruf jazm, huruf nasab, huruf dan apa yang lain sebagainya, ya. Nah, itu banyak sekali jenisnya. Berarti huruf di sini adalah huruf yang memang punya peran dalam kalam. Bukan hanya muqatta'ah alif, ba, ta. Nah, itu bukan. Tapi di sini adalah huruf yang punya peran. Nah, tadi nggih, kenapa kok maknanya tergantung dengan kalimat yang lain? Nah, karena memang pada dasarnya huruf ini nggak bisa berdiri sendiri. Walaupun di dalam kamus kalau sampai buka bi ada maknanya dengan fi, di, li untuk, nah, atau sebab. Nah, itu adalah makna yang general, ya, makna yang umum ditemukan dalam bahasa Arab. Nah, itu untuk memudahkan saja. Tapi dalam konteks nahwu, nah, ini makna bi dengan fi, di, li, sebab atau yang lainnya itu nunggu rangkaian kalimat. Nah, nunggu rangkaian kalimat berikutnya. Nah, oke saja, singkat saja, supaya tidak terlalu lama. Ya, mungkin nanti kalau masih belum paham bisa diulang lagi videonya, atau mungkin bisa ditanyakan ke saya, Kang, saya belum paham, Pak, saya belum paham yang bagian ini. Atau mungkin tanya, wah Pak, saya belum paham semuanya, wadah repot.
Bisa ditonton lagi, mungkin bisa diulang 1-2 kali, pelan-pelan dipahami, santai saja, santai saja sambil tadi belajar nulis pegon, sehingga ketika sampai nanti sudah offline itu nggak kaget, gurunya kok yang ngajar salap atau ngajar kitab kok tulisannya nggak ada yang pakai abjad ABC tapi kok pakainya pegon semua, biar nggak kaget, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi selama pandemi, semoga kita semua terhindar dari pandemi ini dan selalu patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan di air yang mengalir, dan selalu saya ingatkan kalau tidak berkepentingan untuk tetap di rumah saja, stay at home. Nah, study from home. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.